Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala alihi sayidina Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan saya Heri Hairudin, guru pendidikan agama Islam yang bertugas di UPDD SN1 Larangan, Desa Larangan, Kecamatan Lobener, Kabupaten Indramayu, dan juga sebagai mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang yang akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran dengan nomor peserta 202 523 8606. Bismillah, alhamdulillah, barokah, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sebelum belajar dulu, kita beli barang-barang 10 kali wakil di rumahnya. Ya. Wahid Islam Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, rahmat, hidayah, inayahnya serta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyaknya, begitu besarnya, tidak bisa kita hitung. Ya, tidak. Nikmat Allah nggak bisa kita hitung. Saking akhir. Ya kan? Alhamdulillah. Kalian dalam keadaan sehat, Ferry sehat, Adi sehat, semua guru-guru di sini sehat. Sehingga kita ditugaskan untuk mengajar kalian bisa mengajar. Ditugaskan untuk mendidik kalian bisa mendidik. Kaliannya bisa mengikuti pelajaran. Alhamdulillah. Sehat kan kalian? Sehat kan? Ada teman-teman yang sakit? Ada. Ya, mudah-mudahan teman kita yang sakit segera dikasih kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Hei. Di depan kita nih laptop. Apa nih? Fokus. Iya? Salah. HP.
sebagian, ya kan? Itu pun kalau kalian punya HP, ya, dua HP, maka kalian akan bisa mengoperasikan HP. Kayak kalian punya sepeda listrik, punya motor, bisa mengendari sepeda listrik atau motor. Benar kan begitu? Keterampilan. Ya, gimana kalian bisa mengoperasikan laptop? Gimana kalian bisa main HP? Gimana kalian bisa nyetel sound system? Menyalakan fokus kalau kalian tidak mengerti, ya kan? Apa tuh HP itu bahasanya bahasa Indonesia? Tidak. Laptop, apakah bahasa Indonesia? Oh, bahasa Inggris, kadang ada bahasa Cina. Kayak itu nyalain itu Cina. Apa buatmu? Berarti secara tidak langsung itu sedang memberikan pendidikan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita ini terdidik. Supaya kita supaya Oke. Mau kalian cerdas? Pengen pintar? Pengen bisa mengoperasikan laptop? Pengen mengoperasikan yang bagus? Semuanya kalian bisa digital? Mau? Belajar. Yang namanya belajar itu tidak hanya di kelas. Yang namanya belajar tidak hanya dengan perek, tidak hanya dengan majlis, tidak hanya dengan ibadah. Kalian bisa belajar dengan ibu, dengan sama semuanya. Dengan siapa saja. Termasuk juga kalian bisa belajar dengan teman kalian. Ya. Yang penting belajarnya jangan laki-laki, jangan perempuan. Belajarnya malam-malam. Ya nggak boleh itu mah. Ya. Wong lanang, laki-laki belajarnya kalau perempuan belajar dengan perempuan. Kecuali kalau diskusi bareng-bareng kelompok, ya ada laki-laki, ada perempuan. Kami udah diskusi, ya, belajar. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kelas, di rumah bisa belajar, di lapangan bisa belajar. Belajar tuh, bahkan firman Allah itu belajar menyuruh kita sampai ke negeri Cina. Belajarlah kalian sampai ke negeri Cina. Itu kata firman Allah. Apa maksudnya? Lihat. Kalian lihat mainan boneka, dolan-dolanan elektronik. Kalian lihat made in China, ya kan? Kalian punya sepeda made in China. Gak made in China. Otaknya orang Cina sama enggak dengan kita? Sama enggak? Otaknya kita dengan orang Cina sama enggak? Beda. Bedanya digunakannya. Kalau bentuknya sama, otak itu bentuknya sama. Allah tuh memberikan otak itu sama. Jari Allahnya segeduk, dia segeduk. Kata Allahnya sebulat, dia sebulat. Otak itu cuma yang membedakan kalian otaknya didoble, otaknya dipakai enggak? Nah ini yang dibedakan. Orang Cina otaknya digo, orang Cina otaknya dipakai. Ya, buat belajar, buat cari ilmu, bukan bekerja. Kalian dipakai buat apa? Dipakainya hanya buat makan. Dipakainya hanya buat minum. Gimana kau maju? Bisa diubah? Siap belajar? Siap belajar? Siap.
waktunya. Ya. Waktunya belajar agama. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya berolahraga, ada waktu. Ya. Oke, sebelum kita ke materi, ya, biar hangat-hangat dulu. Yuk, kita berselawat aja dulu. Kita selawat badan. Bareng-bareng yuk. Salatullah. Iman kepada kita Allah tentu semuanya ada tujuannya. Ya. Kalian datang ke sekolah ada tujuannya. Kalian main bola ada tujuannya. Kalian dolanan ada tujuannya. Pun juga kita belajar banyak tujuannya. Di antaranya tujuan belajar kita di iman kepada kitab-kitab Allah. Apa tujuannya? Satu, menjelaskan arti iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Dua, menyebutkan nama-nama kitab Allah dan nabi penerimanya. Tiga, membedakan antara kitab dan suhuf. Ya, suhuf. Terakhir, menunjukkan sikap menerima dan mengamalkan ajaran kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini agamanya sudah mencapai pertemuan yang kesekian kalinya. Nah, coba pelajaran agama yang sudah saya diberikan pada waktu minggu yang lalu, ingat gak? Kenapa? Tentang sholat Jumat tuh wajib tidak? Wajibnya bagi siapa? Laki-laki perempuan wajib tidak? Tidak. Perempuan boleh diganti sholat Jumatnya dengan apa? Sholat zuhur. Ya. Woi, Ramadan, perempuan boleh. Ya, dengar kan? Sholat zuhur. Ya. Laki-laki sholat Jumat. Siapa yang wajib sholat Jumat? Orang lain gimana? Orang balik. Tahu balik? Dewasa. Ya. Anak kecil boleh nggak? Nggak boleh. Anak kecil perempuan boleh nggak? Tidak boleh. Siapa lagi yang tidak boleh sholat Jumat? Orang yang mau perjalanan jauh. Terus? Sakit boleh nggak? Tidak boleh. Nanti kalau bersebut, ya. Itu adalah pelajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita akan melaksanakan atau kita ikuti pelajaran selanjutnya, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba nih, ada yang tahu nggak apa arti daripada iman? Percaya. Kayak orang percaya. Ayo, misalnya? Ayo. Misalnya apa? Ya, misalnya dia punya uang 100.000 di kantongnya. Artinya tidak percaya. Berarti apa kepercayaan itu? Ya, tidak beriman, digandel, tidak percaya. Padahal dia punya uang 100.000 di kantongnya. Tapi ada teman aku yang tidak percaya. Ada teman aku yang percaya. Itulah gambaran percaya. Ya. Kayak kalian ya. Orang tua kalian percaya enggak? Ada gaji belajar di kelas.
orang tua kita beriman. Beriman itu karena bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita percaya tahu kan? Dia itu percaya dia itu punya uang 100.000 di kantongnya, itu percaya. Orang tua kalian percaya kalian itu belajar di kelas. Kan nggak tahu kan orang tua kalian di rumah. Kalau udah pamitan, cium tangan, udah kasih uang saku, berangkat. Apa orang tua minum? Diikut ke orang tua? Tidak. Percaya bahwa Bapak itu sama kalian ya, ambil ya. Yuk, kita diamalkan lagi dengan nyanyian rukun iman dalam kebudayan dengan menggunakan lagu Tanjung Perak. Ayo, orang-orang. Liriknya itu lagu Tanjung Perak. Ya, kita dulu ya. Siap? Wahid Ikan Selasa. Iman. Rukun iman ada. Yang sekarang kita pelajari rukun iman yang berapa? Yang ketiga. Ada yang tahu? Ada berapa kitab Allah turunkan di muka bumi ini? 4. 1. Apa? Zabur dulu apa Injil dulu? Jangan Taurat dulu mana? Jangan Taurat dulu mana? Zabur dulu. Zabur terus Taurat terus Injil terus Al-Quran. Itu adalah Allah menurunkan kitab-kitab.
kita mengerjakan lomba kerja ya, atau latihan ini ada lomba kerja peserta didik namanya LKPD ya. Ada yang ingat? Belum ingat? Sebelum main tes ringan dulu ya. Ini ya, boleh lanjut ya, silakan ditulis namanya, kelas, nama, kelas, tanggal, terus jawab pertanyaannya ya. Itu aja langsung aja. Kalau yang sudah kebetulan jangan sebaliknya. Ya, tuh. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ini adalah materi kita di kelas 4. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kita tahu bahwa aku iman itu percaya. Yang kali kedua. Alkitab apa? Persamaan kita. Persamaan kita apa? Buku itu adalah kitab. Iya, buku lagi kitab. Pak, beda lagi yang jaga. Coba lihat ya. Selanjutnya saya nih. Ya, coba dibaca. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Percaya iman kepada kitab-kitab Allah dengan meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman hidup manusia. Ya. Awas, pernah dibaca. Kitab-kitab tersebut adalah wahyu yang diberikan kepada para nabi. Itu sayangnya Allah pada kita. Kalau Allah nggak sayang sama kita, Allah nggak mungkin menurunkan kitab sampai banyak. Kalau kita lihat keempat buat pedoman itu. Bagaimana kita cara bergaul dengan teman? Bagaimana cara bergaul dengan orang tua? Bagaimana kita bergaul dengan Allah atau menyembah kepada Allah? Caranya gimana? Semuanya ada dalam kitab atau dalam buku. Bahasa kitanya buku, bahasa Arabnya kitab. Gak usah bingung. Dan kitab diturunkan kepada para nabi dan rasul. Ya. Dan lagi, siapa yang sana? Nah, kitab-kitab Allah dan nabi penerimaan. Taurat diturunkan ke siapa? Nabi Musa. Zabur diturunkan ke siapa? Nabi Daud. Injil diturunkan ke siapa? Nabi Isa. Terus terakhir Al-Quran diturunkan ke siapa? Jadi kita itu kitabnya apa? Al-Quran. Pedoman hidup kita apa? Al-Quran. Jadi
dibully. Ya kan? Kata orang yang nggak boleh. Kata orang sekalian, sesama orang tua, sebaya atau adik atau orang lain, tetap kita saling sayang menyayangi. Ada kalian tadi teman kalian ya, habis istirahat menembai di dalam kelas, dijajar di ujian yang menembai, ada ya. Teman kita duduk di kelas, gak makan, gak minum, ya. Kalian punya uang lebih dikasihkan, itu adalah isi kitab Allah. Teman kita gak makan, gak jajan, gak minum, tanyain apa? Kenapa kamu kok gak jajan, gak minum? Oh, tanyain. Ada orang baik, ya? Ya? Lanjut. Nah, Pak, nih, ya. Tuh. Kalau kitab tuh, kalau buku itu diturunkan sejak zamannya Nabi Daud, Musa, Isa, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi dahulu apa kitabnya? Apa pedomannya? Betulnya apa? Apa suhu? Selebaran, itu namanya selebaran. Nah, kertas. Cuma waktu dulu mah bukan kertas. Mungkin juga apa? Daun. Apa lagi? Waktu. Iya. Waktu atau mungkin apa lagi? Hah? Apa? Tulisan-tulisan dibuat. Ya kan? Ada kan? Kalau pernah lihat kan? Ada kayak huruf Al-Quran dibuat. Nah itu boleh dibilang subuh tulisan sembarang. Pada zamannya ketika Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh. Pokoknya sebelum Nabi Daud, ya. Terus suhu. Nah, awas. Kalau kitab dalam bentuk buku, kalau suhu dalam bentuk selebaran. Hah? Ya. Oke, kalau ulangan bisa ya. Nah, ada apa nih? Kenapa sih kita belajar kitab? Supaya apa? Terus sabar, terus amanah, terus menyayangi sesama, terus berbuat adil. Itu adalah nilai-nilai dalam kitab-kitab Allah. Semuanya dari kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, isinya itu kejujuran, kesabaran, amanah, menyayangi sama teman, berbuat adil. Gak mungkin ada yang lainnya. Kenapa tulisan cuma 4? Itu dianggap cukup bagi kita sendiri. Ya, kalau banyak ya, kalau nggak bisa nanti ngapalnya. Ya. Lanjut, enggak? Lanjut, ya. Nah ini yang terakhir. Contoh pengalaman kehidupan. Nah, Al-Quran dibaca, aja dilengkapi, aja diunggahan baik. Karena tahu pedoman hidup kita adalah Al-Quran dibaca. Ya, mau kawan? Jujur. Mau mana teman? Contoh, menolong ke teman. Nah ini nih, patuh sama orang tua dan guru. Aku patuh tuh. Guru. Cari gurunya, kata gurunya ada bel masuk yang masuk. Ya, perlu boleh. Ada bel masuk, jangan main bola. Ada bayarnya, ada jamnya. Ya. Jamnya main bola ada. Jamnya masuk kelas ada, jamnya ada. Sesuaikan, ya. Nah, itu adalah slide pembelajaran kita hari ini atau video
pembelajaran ini yang di sini ada yang dikarenakan? Ada. Ini kan? Ada. Kalau nggak ada, sok dibaca dulu materinya. Ayo, dibaca dulu. Ya. Wahid Isyan Sasa, dibaca. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke ulangan hariannya. Tulis namanya di atas ya, nama lengkap. Langsung ke matching. Sampai B isian singkat. Ya. Pertanyaan? Ya. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, ya boleh dengan Mary ambil kesimpulan atas materi yang kita pelajari sekarang ini ya. Alhamdulillah tadi kita sudah belajar nyanyiannya, belajar melalui video, belajar ada slide-nya atau PowerPoint yang akan dibaca tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Bahwa Allah sampai sekarang nih menurunkan kitab jumlahnya berapa? 4. Pertama adalah Zabur. Buat Nabi siapa? Nabi Daud dan kaumnya. Terus Taurat. Buat siapa? Nabi Musa dan kaumnya. Terus Injil. Buat siapa? Nabi Musa dan kaumnya. Terakhir Al-Quran. Buat siapa? Sampai sekarang, sampai yang benar sampai dunia kiamat. Itu hebatnya Al-Quran. Buat manusia dari Nabi sampai nanti kiamat. Apa semuanya itu kitab-kitab pedoman, aturan urid. Hidup kita nih ada yang ngatur, harus sesuai, ya. Ajak tadi saya nanya B, saya nanya B, pedoman hidup, beriman kan, ada pedoman hidup, ya. Terus juga kita bisa membedakan apa bedanya kitab dan suhuf. Kalau kitab dalam bentuk buku, suhuf selembar, ya. Dan nilai-nilainya juga sudah. Sebelum kita buka lagi, ada yang kalian tanyakan? Kalau nggak ada, yuk kita tutup pertemuan kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari kalian bisa mengerti dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, barangkali ada yang kalian ucapkan yang salah. Terima kasih. Ya, yuk kita akhiri dengan doa dulu. Ya, yuk doa dulu. Nah, biasanya kan kita mengucapkan surat wal asr. Yuk bareng-bareng.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.